Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kalian sudah memasuki semester yang kedua. Di semester kedua ini, kalian akan mulai mempelajari kompetensi dasar 3.6, yaitu tentang bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu-Buddha. Kalian bisa membuka buku LKS kalian. KD 3.6 ini berada di bab 1, yakni mengenai pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa Hindu-Buddha. Oke, mari kita mulai. Di materi di semester pertama, kalian sudah mempelajari mengenai macam-macam kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan perkembangan dari kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, yang saya tanyakan adalah bagaimana berakhirnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha tersebut? Ada yang tahu? Oke, jadi berakhirnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia penyebabnya adalah karena berkembang pesat pengaruh agama Islam. Karena pengaruh agama Islam yang berkembang sehingga muncullah kerajaan Islam. Ya, kerajaan Islam mulai berdiri. Sehingga agama Islam pun mulai menyebar ke Jawa dan Semenanjung Malaya lewat penaklukan dan penyebaran ulama. Hal tersebut mengakibatkan berakhirnya atau runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha berlangsung sangat lama, yaitu sejak abad pertama hingga abad ke-15, yang ditandai dengan berakhirnya kerajaan Majapahit. Hal ini tentu saja menjadikan pengaruh Hindu dan Buddha sangat kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, bukanlah merupakan sesuatu yang mengherankan jika masih banyak yang kita temukan peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Apa saja bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini? Oke, bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini yaitu adanya akulturasi. Akulturasi artinya percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Adapun makna lain yaitu akulturasi adalah proses adaptasi dengan tetap mempertahankan kebudayaan lama. Karena adanya proses akulturasi, hal tersebut mengakibatkan banyak sekali pengaruh Hindu-Buddha yang berakulturasi dengan kebudayaan Indonesia. Apa saja ya bukti-buktinya? Mari kita sebutkan bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Oke, akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini antara lain Oke, yang pertama adalah di segi bahasa dan tulisan. Yang kedua, di segi politik dan sistem pemerintahan. Yang ketiga, di segi ekonomi dan sistem mata pencaharian. Yang keempat, di segi agama dan sosial budaya. Dan yang kelima, seni bangunan. Yang keenam, di segi seni rupa dan ukir. Yang ketujuh, di segi seni pertunjukan. Dan yang ke-8 buktinya adalah di segi arsitektur. Mari kita bahas satu persatu bukti-bukti akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini tersebut.
Yang pertama adalah bahasa dan tulisan. Masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara mengantarkan masyarakat ke budaya tulis atau aksara yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Gambar tersebut merupakan contoh dari huruf Pallawa. Bahasa Sanskerta ini tidak berkembang sepesat huruf Pallawa karena bahasa Sanskerta hanya digunakan di lingkungan terbatas, yaitu di istana, dan digunakan oleh para brahmana dalam upacara. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui yang pertama adalah prasasti, yang kedua melalui kitab, dan yang ketiga adalah melalui manuskrip. Oke, mari kita bahas yang pertama, yaitu melalui prasasti. Prasasti dari kata bahasa Sanskerta yang berarti pujian, merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan kertas dan tahan lama, yang memuat informasi tentang sejarah, peringatan, catatan sebuah peristiwa. Beberapa lainnya berisi tentang silsilah suatu tokoh, utang piutang, dan kutukan atau sumpah. Sebagian besar di Indonesia berisi tentang sima, yaitu tentang perpindahan hak, pengumpulan pajak dan dengan imbalan, dan pemberian jasa pada lembaga agama. Prasasti di Indonesia dapat dikelompokkan sesuai bahasanya. Yang pertama adalah prasasti dalam bahasa Sanskerta. Gambar di samping ini merupakan contoh dari prasasti dalam bahasa Sanskerta, yaitu prasasti Yupa yang ditemukan di wilayah Kerajaan Kutai. Selain Yupa, prasasti yang ditulis dalam bahasa Sanskerta adalah prasasti Ciardeon, Kebon Kopi, Pasir Awi, Tugu, dan lain-lain. Selanjutnya, prasasti dalam bahasa Jawa kuno. Prasasti dalam bahasa Jawa kuno bisa ditemukan di Prasasti Kedu dan Prasasti Dinonyo, yang merupakan prasasti dari Kerajaan Mataram kuno. Ini merupakan contoh dari prasasti dalam bahasa Jawa kuno, yaitu Prasasti Dinoyo. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah prasasti dalam bahasa Melayu kuno. Contohnya adalah prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Telaga Batu. Prasasti-prasasti tersebut merupakan prasasti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Dan gambar tersebut merupakan contoh dari prasasti dalam bahasa Melayu kuno yang ada di dalam prasasti Talang Tuwo. Yang keempat, prasasti dalam bahasa Bali kuno. Contohnya adalah prasasti Julah dan prasasti Ugrasena. Selanjutnya, jejak sejarah kedua berupa tulisan yaitu adalah kitab. Kitab adalah kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya juga berupa mitos yang pada masa Hindu-Buddha biasanya ditulis di atas daun lontar. Contoh dari kitab antara lain adalah Kitab Sanghyang Kamahayanikan, Kitab Arjuna Wiwaha, Kitab Bharatayuddha, Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Pararaton, dan lain-lain. Oke, kalian bisa lihat di gambar, ini merupakan contoh dari kitab yang ditulis di atas daun lontar. Nah, seperti ini ya yang dimaksud. Selanjutnya yang ketiga adalah manuskrip. Manuskrip merupakan naskah tulisan tangan peninggalan masa lalu yang berisi berbagai hal, seperti cerita kepahlawanan, hukum, upacara keagamaan, silsilah, syair, mantra, sihir, dan resep obat-obatan. Contoh dari manuskrip antara lain adalah Pustaha, yaitu naskah dari Batak. Yang kedua, Ila Galigo, naskah kuno dari Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga ada naskah kuno Lampung. Berikut merupakan gambar contoh dari manuskrip. Ini merupakan manuskrip
Ilagaligo, yaitu naskah kuno yang berasal dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pengaruh Hindu-Buddha dari segi politik dan sistem pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia adalah sistem pemerintahan desa, yakni sistem pemerintahan yang dipimpin seorang kepala suku dan dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Salah satu pengaruh Hindu di bidang politik yaitu muncullah konsep Dewa Raja. Konsepnya adalah seorang raja diyakini sebagai titisan atau reinkarnasi dewa. Konsep ini melegitimasi pemusatan kekuasaan pada raja. Dari konsep ini pula lah Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai pimpinan tertinggi dibantu sejumlah pejabat yang bertugas sesuai fungsinya. Sistem pemerintahan pada masa Hindu-Buddha ini terbagi dalam beberapa bidang, yaitu bidang pertahanan, perdagangan, keuangan, urusan luar negeri, pajak, dan hukum. Jabatan-jabatan ini dapat dirangkap hanya oleh beberapa orang bergantung keinginan raja dan luas kerajaannya. Dan raja adalah pemimpin tertinggi. Selanjutnya, pengaruh yang ketiga di segi ekonomi dan sistem pencarian hidup. Pengaruh India dalam segi ekonomi tidak begitu besar di Indonesia. Sebab, sejak masa praaksara, penduduk Nusantara telah mengenal tradisi agraris, perdagangan, dan pelayaran. Kedatangan India ke Indonesia memperkuat tradisi agraris. Misalnya, dengan mengenalkan teknologi irigasi serta semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya kota-kota pelabuhan sebagaimana ditunjukkan Kerajaan Pajajaran atau Pelabuhan Sunda Kelapa, Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Pengaruh yang keempat adalah di segi agama dan sosial budaya. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, bangsa Indonesia telah mengenal sistem kepercayaan, sistem animisme, dan dinamisme. Masuknya pengaruh Hindu membuat masyarakat Indonesia mengenal dewa-dewi. Setiap dewa-dewi memiliki tempat dan perannya yang khas. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat yang disebut dengan sistem kasta. Hasil budaya dua kebudayaan ini sampai sekarang masih dapat kita jumpai dalam bentuk bangunan, yaitu bangunan candi seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ada pula candi yang bercorak agama Hindu dan ada pula candi yang bercorak agama Buddha. Segi seni bangunan. Yang pertama adalah candi. Candi merupakan bangunan utama yang banyak didirikan pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Candi ini bercorak dua ya, candi bercorak Hindu dan candi bercorak Buddha. Candi bercorak Hindu dan candi bercorak Buddha memiliki fungsi yang berbeda. Candi bercorak Hindu berfungsi untuk menghormati dan memuliakan dewa-dewi Hindu atau makam orang terkemuka atau raja. Sedangkan candi Buddha fungsinya sebagai sarana ritual atau memuliakan Buddha, menyimpan religi Buddhis atau sebagai tempat ziarah. Seni bangunan yang kedua adalah stupa. Stupa merupakan bangunan pada masa India kuno yang digunakan sebagai makam atau tempat penyimpanan abu bangsawan. Ada pula bagian-bagian dari stupa. Ada tiga, yakni yang pertama adalah yang dinamakan Andah. Artinya dunia bawah tempat manusia dikuasai hawa nafsu. Yang kedua dinamakan Yantra, benda untuk memusatkan pikiran saat meditasi. Yang ketiga adalah Cakra, yaitu nirwana, tempat para dewa. Di sini kalian bisa lihat struktur dari candi Hindu ya. Jadi bangunan candi terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama yang dinamakan Svarloka. Ya, ini adalah Svarloka.
Ini contoh struktur candi Hindu ya, gambarnya yaitu gambar candi ijo. Ini namanya Svarloka bagian ini. Bagian candi yang melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Yang kedua ada Bhuvarloka. Ya ini ya, Bhuvarloka adalah yang bagian ini. Bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Yang ketiga adalah bagian yang bawah, namanya Burloka. Bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana. Oke, ini ada 3 bagian dari bangunan candi yang bisa kalian pahami: Svarloka, Bhuvarloka, dan Burloka. Akulturasi ya, bukti pengaruh Hindu-Buddha selanjutnya yaitu bisa dilihat di segi seni rupa dan seni ukir. Pada segi seni rupa, seni pahat, dan seni ukir itu bisa kalian lihat pada relief candi. Relief candi merupakan salah satu pengaruh atau bukti dari adanya Hindu-Buddha di Indonesia. Ini merupakan contoh dari relief yang bisa kalian lihat di Candi Borobudur. Ini relief ini dinamakan relief Karmawibangga. Ini adalah relief Karmawibangga. Pada relief ini menceritakan sebab akibat baik buruk manusia. Ya. Yang kedua, gambar ini adalah relief Lalita Vistara. Relief ini menceritakan riwayat Sang Buddha Gautama sejak lahir sampai khotbah pertama di Taman Rusa. Yang ketiga, ya ini relief yang dinamakan relief Jatakamala Awadana. Relief ini merupakan kumpulan sajak yang menceritakan Sang Buddha Gautama dan para bodhisattva semasa hidup. Yang terakhir, ini contoh dari relief yang dinamakan relief Gandavyuha Bhadrachari. Relief ini menceritakan usaha Sudana mencari ilmu tinggi sampai mengikuti bodhisattva Samantabhadra. Oke, ini adalah contoh dari seni ukir atau relief pengaruh adanya Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, ini. Selanjutnya adalah seni pertunjukan. Pengaruh Hindu-Buddha kalian bisa lihat pada seni pertunjukan. Menurut J.L.A. Brandes, seni pertunjukan asli Indonesia itu adalah gamelan. Akan tapi, seiring berkembangnya zaman dan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, gamelan ini asli dari Indonesia ini mengalami perkembangan dengan masuknya unsur-unsur budaya baru, baik dalam bentuk maupun kualitasnya. Selanjutnya yang terakhir adalah di segi arsitektur. Kalian bisa melihat pengaruh Hindu-Buddha di segi arsitektur di Indonesia, yaitu bentuk akulturasi arsitektur Hindu-Buddha terlihat pada arsitektur bangunan keagamaan. Nah, kalian bisa lihat arsitek bangunan keagamaan itu seperti contohnya adalah Candi Gedong Songo ini.